Hai guys, balik lagi di channel YouTube gue, Reski Nur Hasan. Dan di video kali ini gue mau menceritakan ke kalian semua perjalanan gue dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sekarang. Mungkin video ini akan sedikit lebih panjang, jadi kayaknya gue akan membagi video ini ke beberapa bagian. Jadi kalau kalian penasaran sama perjalanan gue, apa sih sebenarnya yang memotivasi gue dan gimana caranya gue bangkit pada saat gue jatuh, karena 4 tahun gue merintis ini semua, gue pasti pernah yang namanya jatuh bangun guys. Jadi kalau kalian penasaran sama cerita gue, kalian ikutin terus video gue sampai part terakhir. Oke? Sebelum kita ke videonya, kalian wajib banget untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini biar aku makin semangat upload video. Oke, jadi cerita ini bermula sejak tahun 2018. Jadi waktu itu gue baru aja lulus SMA dan waktu itu gue dikasih libur 4 bulan sambil gue nungguin pengumuman hasil ujian gue masuk universitas. Di situ gue juga libur guys. Jadi gue kayak mikir apa ya yang harus gue lakukan selama 4 bulan ini supaya gue bisa punya pemasukan, karena kalau gue libur ya di keluarga gue, kalau gue lagi libur itu pemasukan juga stop, gak ada uang jajan sama sekali dari orang tua. Palingan uang jajannya cuma 10.000, 20.000 gitu-gitu doang untuk jajan. Nah, jadi di situ gue mikir apa ya yang harus gue lakukan selama 4 bulan ini supaya gue bisa dapat penghasilan. Nah, waktu itu sepupu gue dia lagi kerja di Gojek waktu itu, dan gue menawarkan diri kerja di Gojek, terserah mau jadi apa, yang penting gue kerja dan gue bisa dapat penghasilan. Cuman waktu itu sepupu gue ngelarang, katanya ngapain sih harus kerja, kan baru lulus baru lulus SMA, ya udah sih nikmatin dulu masa-masa liburnya gitu loh. Cuman gue tipikal orang yang gak suka diam, gue tipikal orang yang gak betah lama-lama di rumah, dan gue tipikal orang yang suka belanja. Jadi kayak gue menuntut diri gue sendiri untuk berpenghasilan waktu itu. Nah, karena waktu itu gue ditolak sama sepupu gue, akhirnya gue bikin satu perjanjian sama nyokap gue. Setiap kali dia ke kantor, dia harus ngasih gue uang 20.000, dan gue pastikan rumah itu bersih gitu lah. Jadi kayak gue jadi pembantu di rumah gue sendiri dan dibayar 20.000 setiap hari. Itu perjanjian sama nyokap gue. Jadi setiap kali nyokap gue itu pergi kantor, dia selalu ngasih gue duit 20.000, dan gue simpen duit 20.000 itu di dalam celengan. Waktu itu celengannya celengan botol Aqua kalau nggak salah. Dan alhamdulillah banget guys, selama 4 minggu gue nabung, gue dapet sekitaran 500 ribu, dan uang 500 ribu itu gue putar jadi online shop. Ya, gue udah cerita soal online shop ini di Instagram gue, cuman gue akan menceritakan lebih spesifik lagi. Jadi dulu itu waktu pertama kali gue mau memulai online shop gue itu jadi pembantu di rumah gue sendiri, dibayar 20.000 sama nyokap gue, dan gue berhasil mengumpulkan 500 ribu waktu itu. Dan gue memulai bisnis pertama gue, yaitu online shop. Gue jualan tas waktu itu, gue jualan jam tangan, gue jualan jilbab, gue jualan banyak deh yang gue jual dompet dan lain-lain. Dan itu tuh waktu zaman itu booming banget yang namanya jualan online shop guys. Kayak kalau kalian tuh punya online shop, kalian tuh udah dikatain hebat sama teman-teman kalian. Nah, cuman waktu itu gue rugi, nggak balik modal. Kan gue ngeluarin duit 500 ribu, cuman yang masuk cuma 300 ribu guys. Jadi kayak gue rugi 200 ribu. It's okay, nggak apa-apa, karena namanya juga pertama kali belajar, namanya juga pertama kali merintis, pasti ada lah yang namanya kerugian. Gak mungkin lah pertama kali kita memulai sesuatu dan hasilnya tuh langsung bagus. Itu menurut gue
mustahil banget gitu loh. Jadi kayak pengalaman ini yang paling penting dari segala hal. Pengalaman ini yang paling penting, dan gue belajar banyak dari kerugian itu. Gue mulai memperbaiki cara kerja gue, apa ya sebenarnya yang kurang dari bisnis gue yang kemarin, sampai-sampai dia tuh bisa rugi banyak gitu loh. 200.000 menurut gue itu adalah kerugian yang cukup banyak guys, apalagi di umur gue yang umur gue yang ke 18 tahun gitu lah. Nah, akhirnya gue memperbaiki cara gue promosi. Gue pertama malu banget yang namanya instastory di Instagram, WA, Facebook. Cuman ya itu, gue sadar bahwasanya rasa malu gue itu adalah salah satu penghalang biar bisnis online shop gue ini bisa maju. Dan akhirnya gue memberanikan diri waktu itu, dan alhamdulillah penghasilannya bertambah guys. Jadi kayak gue bisa punya pemasukan lagi gitu loh, dengan 300.000 gue putar lagi, dan penghasilan gue waktu itu bertambah. Dan gue ingat banget waktu itu gue dapat satu customer, dia yang kayak benci kayaknya sama gue atau gimana, karena mungkin waktu itu gue mengganggu hubungan dia dengan pacarnya dia, jadi dia nggak suka sama gue. Cuman waktu itu dia beli barang di gue guys, dan gue sebagai orang yang profesional gitu lah, gue melayani dia dengan baik. Dan waktu itu pas gue udah ngasih tuh barang yang dia pesan, dia ngasih gue duit, gue belum pegang duitnya, dia udah lemparin gue duit 150.000. Cuman nggak apa-apa, gue tahu dia nggak suka sama gue tahu gue adalah penjual, gue yang butuh duitnya dia. Jadi gimana pun caranya dia ngasih gue duitnya, gue akan slow aja gitu lah, tapi lihat nanti gitu. Dan sekarang gue bisa membuktikan kepada orang ini bahwasanya orang yang lo remehkan kemarin itu sekarang bisa jadi kayak gini gitu loh, berkat lo menjatuhkan gue waktu itu. Nah, setelah gue memulai online shop ini guys, sekian lama, selama 4 bulan jatuh bangun, rugi untung gitu-gitu, akhirnya gue udah masuk kuliah. Nah, masuk kuliah gue berhenti online shop karena gue fokus sama kuliah gue, dan gue mulai nge-YouTube. Pertama kali gue maba, gue YouTube, dan hampir seluruh teman-teman gue di kampus itu pada ngata-ngatain gue. Senior gue, teman-teman gue di kampus itu semuanya pada ngata-ngatain gue. Tapi ya dasar emang gue anaknya cuman masukin telinga kanan, keluarin telinga kiri. Kalau hinaan ya gue masukin telinga kanan, gue keluarin telinga kiri. Dan waktu itu isi channel YouTube gue cuman vlog jalan-jalan sama temen-temen gue, prank alay abal-abal gitu loh, tutorial make up gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi gue beruntung banget karena gue memulai itu dari gue maba sampai sekarang, dan YouTube adalah salah satu tempat gue promosi yang paling yang paling berpengaruh banget di bisnis gue sekarang. Jadi kayak gue bisa memanfaatkan YouTube, Instagram, Facebook, WA untuk bisa mempromosikan produk-produk yang gue jual. Nah, jadi pas gue maba, gue fokus nge-YouTube dan gue berhenti jualan online shop. Kenapa? Karena gue mau fokus ke kuliah gue, dan gue nggak mau online shop ini mengganggu perkuliahan gue, guys. Nah, sebenarnya waktu itu gue juga udah join Oriflame, cuman gue nggak serius banget ngerjain bisnisnya. Kenapa? Karena gue masih belum paham, dan gue masih belum tahu sebenarnya bisnis Oriflame ini sebenarnya apa gitu loh. Jadi kayak gue cuma join aja dan gue udah melupakan bisnis itu. Nah, setelah itu gue libur semester nih, semester 1 gue udah melewati semester 1 dan gue udah libur lagi selama 3 bulan. Nah, gue di situ mulai lagi berbisnis waktu itu. Nah, gue mulai berbisnis makaroni Made in Home. Buat kalian yang udah ngikutin Instagram gue, Facebook gue, WA gue, kalian pasti kenal yang namanya makaroni Made in Home, karena itu punya gue dan baru pertama kali di Takalar waktu itu.
makaroni Made in Home ini gue kelola sendiri, gue beli bahan-bahannya sendiri. Jadi pagi-pagi gue udah bangun tuh, gue pergi pasar, gue pergi belanja kebutuhan yang pengen kebutuhan untuk membuat si makaroni ini. Terus gue olah sendiri, gue goreng sendiri, gue rebus sendiri. Terus habis itu gue packing sendiri dan gue terima orderan sendiri, plus gue nganterin orderan orang sendiri. Jadi benar-benar gue kelola bisnis itu sendirian. Cuman ya dari itu gue belajar lagi bahwasanya setiap proses yang ada dalam hidup kita itu kita benar-benar harus menghargai, karena dari pengalaman itu guys kita bisa yang namanya memperbaiki, kita bisa kuat di situ, kita bisa tahu di mana sih sampai mana sih sebenarnya kemampuan kita. Nah, jadi dari makaroni Made in Home ini itu menambah menambah mindset seseorang ke gue bahwasanya gue ini adalah seorang pebisnis. Jadi di situ gue udah mulai terkenal, gue jualan, gue punya bisnis sendiri, dan orang-orang kalau misal dia butuh sesuatu, dia tuh pasti selalu nyari gue. Kenapa? Karena gue udah punya banyak bisnis, dan kalau dia butuh sesuatu dia pasti nyariin gue. Dan disitulah perannya dari bisnis makaroni Made in Home ini, gue jadi dapat yang namanya pasar. Pasar itu artinya teman-teman, orang-orang udah pada tahu kalau gue itu pebisnis, gue itu suka berbisnis, gue suka jualan. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang menunjang bisnis gue selama ini. Jadi dari makaroni Made in Home ini julukan pebisnis itu melekat dalam diri gue guys.